Yo minasan, chapter 203 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Perisai Manusia, di mana judul ini mengarah pada Chainsaw Man palsu yang memanfaatkan ketakutan dan rasa sakit yang dialami oleh manusia yang dijadikannya sebagai bagian dari tubuhnya, sehingga menghambat Denji untuk mengalahkan Chainsaw Man palsu karena dia tidak ingin menyakiti mereka. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Chainsaw Man palsu yang menggunakan tangan raksasanya yang merupakan hasil dari gabungan tubuh manusia untuk meninju Denji. Tetapi Denji berhasil menghindar sehingga bangunanlah yang terkena dampak dari serangan tersebut. Bukan hanya bangunan, para manusia yang tubuhnya menyatu di tangan Chainsaw Man palsu mendapatkan luka dan berteriak merintih kesakitan. Namun, Chainsaw Man palsu tidak menghiraukannya. Dia justru kembali menyerang Denji dengan tinju yang dapat dihindari oleh Denji. Sehingga tangan kirinya itu menghantam beton. Lagi-lagi, manusia yang tubuhnya menyatu itu terluka dan berteriak kesakitan. Setelah menghindari beberapa pukulan dari Chainsaw Man palsu, Denji mendengar mereka yang terjebak dalam tubuh Chainsaw Man palsu mengatakan kepadanya bahwa setiap serangan Chainsaw Man palsu yang gagal itu semakin menyakitinya dan para korban lainnya. Karena Denji tidak ingin menerima pukulan Chainsaw Man palsu, dia pun bertanya kepada mereka apakah mereka menginginkan bantal. Tetapi mereka mulai berteori tentang solusi untuk mengalahkan Chainsaw Man palsu, yaitu dengan mengincar jantungnya. Dengan begitu, mungkin hanya dia yang akan mati dan mereka akan selamat. Denji membandingkan solusi itu dengan pertarungan bos dalam video game, bahwa saat mengalahkan bos, bukankah para minion juga ikut menghilang? Membuat warga sipil lainnya panik dan salah mengartikan ucapan Denji karena mereka bukanlah minion. Dengan tekad untuk menyelamatkan para warga sipil, Denji mulai menghindari serangan Chainsaw Man palsu yang menyerangnya dari atas dan menghantam bangunan yang ada di bawahnya. Denji bahkan memanfaatkan gerakan lambat dari Chainsaw Man palsu dengan menaiki tangan raksasanya dan terus berlari menuju ke arah jantungnya. Ketika Denji melihat tali starter dari Chainsaw Man palsu saat dadanya terbuka, Denji pun menargetkannya sebagai sasaran serangannya. Namun, dia terkejut bahwa jantung Chainsaw Man palsu dilindungi oleh wajah warga sipil lainnya. Bahkan, warga sipil itu berteriak mengingatkan Denji bahwa dirinya ada di situ. Tentu saja Denji berusaha menghentikan serangannya, namun sayangnya dialah yang justru terkena pukulan hingga terlempar ke gedung di dekatnya dan membuat lubang pada dinding gedung tersebut. Sekarang Denji hanya terduduk di tengah puing-puing bangunan yang ditabraknya, namun Yoru melompat ke dalam gedung dan menawarkan diri untuk membantu Denji dengan membunuh Chainsaw Man palsu. Menurut Yoru, Denji tidak akan menang jika Denji terus merasa kasihan pada warga sipil yang bergabung di tubuh Chainsaw Man palsu. Tetapi Denji memberikan argumennya, jika dia membunuh mereka, akan lebih sedikit orang yang menyukai Denji. Dan Denji tidak suka itu. Yoru menimpali, bahkan jika Denji menyelamatkan mereka, Denji akan segera dilupakan. Contohnya, beberapa waktu lalu, Asa juga populer, tapi dia dilupakan dalam waktu singkat. Ini merujuk pada saat gereja Chainsaw Man masih ada, dan Asa menjadi ikonnya ya minasan. Sebelum Denji dapat merenungkan lebih jauh, keseimbangan mereka tiba-tiba terganggu karena gedung tempat mereka berada diangkat oleh Falling Devil yang berencana untuk melemparkannya ke kerumunan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, di mana Fami juga berada di tempat tersebut. Padahal Fami juga merupakan sekutu dari Falling Devil.
Kita pun diperlihatkan bagaimana Falling Devil yang melayang di udara mengatakan, "Manusia, takutlah dan jadilah bahan utamanya." Wah, kita dibuat terkagum-kagum dengan betapa luar biasanya tampilan panel Falling Devil yang menunjukkan latar belakang dan arsitektur ya minasan. Good job deh buat asisten mangaka Tatsuki Fujimoto Sensei. Dan chapter 203 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, hubungan Yoru dengan Denji dan Asa dalam menghadapi suatu masalah sangatlah menarik ya. Yoru tidak melakukan apapun sampai orang lain menuruti keinginannya. Bahkan, kemunculan Yoru di sini terus mendesak Denji untuk menemukan jati dirinya. Apakah dia manusia atau iblis? Apakah dia akan memihak pada pihak yang akan membencinya demi kebaikan yang lebih besar? Atau menyerah pada rasa takut dan menerima sifat iblisnya? Oh iya, jenis pertarungan Chainsaw Man ini memanfaatkan pemandangan kota, memiliki beberapa peserta alias petarung, alur cerita yang berliku-liku, dan melibatkan warga sipil untuk menambah resiko. Alurnya mengingatkan kita pada beberapa pertarungan Chainsaw Man bagian pertama ya minasan. Kemudian, Denji yang harus bertarung melawan gabungan penggemarnya yang cacat, atau setidaknya orang-orang yang bergantung padanya, yang juga menjadi devil yang tangguh. Ini sungguh pertarungan yang gila. Apalagi ada panel di mana Chainsaw Man palsu yang mengeluh tentang kotoran di telinganya saat semua warga sipil sedang berteriak kesakitan. Ini sangat menyebalkan. Menjadi warga sipil di dalam cerita Chainsaw Man benar-benar menegangkan ya. Nah minasan, apakah Fami juga akan terkena lemparan gedung yang dilakukan oleh Falling Devil? Apakah Falling Devil sengaja menunjukkan hal ini demi Fami yang bisa mengetahui bagaimana teror pada umat manusia bekerja? Lantas, bagaimanakah aksi Yoru jika dia membantu Denji untuk menghadapi Chainsaw Man palsu? Apakah ada kemungkinan Yoru juga akan bertemu dengan Fami yang asli? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.